Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelompok bank sampah Brayan Maju di RW 7 Desa Pejaguan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan sampah skala rumah tangga, baik itu yang organik dan yang anorganik. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Selamat siang, ketemu lagi dengan kelompok Tani Rapi. Salam petani Indonesia. Mari kita majukan kelompok tani di Indonesia. Baiklah, latar belakang dari adanya bank sampah ini adalah awalnya dari ibu-ibu PKK yang merasa prihatin dengan kondisi sampah di lingkungan sekitar, sehingga ketua kelompok PKK pada waktu itu, ketua kelompok PKK RW dan ketua kelompok PKK RT kemudian membahas untuk bagaimana menangani permasalahan sampah. Kemudian tercetuslah ide membuat atau membentuk kegiatan bank sampah yang kemudian diberi nama dengan Bank Sampah Brayan Maju, yang pada waktu itu terbentuk bulan September tahun 2018. Tanggapan dari masyarakat sendiri tentang bank sampah sebenarnya cukup apresiasi, artinya banyak warga yang mendukung, walaupun ada beberapa warga yang memang sedikit mengucilkan. Singkat cerita, setelah terbentuk kemudian ibu-ibu membentuk jadwal kegiatan, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah itu sendiri selama 2 minggu sekali dikumpulkan. Kemudian setelah terkumpul kemudian dipilah-pilah, dibedakan antara yang anorganik dan yang organik. Kalau yang anorganik sudah terpisahkan, bentuknya seperti ini, dikelompokkan dari yang gelas-gelas, kemudian yang botol-botol dipisahkan tersendiri. Nah, untuk yang organik sendiri yang seperti ini kemudian dicacah atau dipotong-potong kecil-kecil supaya nanti pada saat proses di komposternya itu prosesnya menjadi lebih cepat, sehingga harus dicacah kecil-kecil. Kalau untuk yang anorganik sendiri itu kita jual ke pengepul. Nah, dari hasil pengepulan dari hasil penjualan di pengepul itu kemudian masuk ke kas ibu-ibu PKK. Kemudian setelah kita setelah kita bisa menangani sampah-sampah yang anorganik itu, kemudian kita mencoba untuk berinovasi mengolah atau mengelola sampah-sampah yang organik untuk dibuat pupuk organik. Dan perlu diketahui bahwa sampah-sampah anorganik yang sudah kita tangani itu dari kurun waktu 2 tahun terakhir, bulan Februari kemarin kita berdasarkan rekapan itu sudah mencapai 2038 kilo atau sekitar 2 ton 38 kilo. Bisa dibayangkan kondisi sampah yang anorganik yang seperti ini dibiarkan di alam itu mencapai 2 ton lebih, berarti kan sudah seperti gunung ya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini menurut kami sangat bermanfaat. Kemudian ide untuk pembuatan pupuk organik ini sebenarnya adalah dari beberapa waktu yang lalu kita ada kunjungan dari Dinas Perkim LH, kemudian kita diminta untuk mengajukan tabung komposter. Nah, alhamdulillah sudah terrealisasi, itu ada 6 tabung, salah satunya adalah ini sudah kita gunakan untuk pembuatan kompos. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah dari sampah-sampah organik, ada beberapa yang sampah-sampah limbah dapur. Nah, ini kondisi sudah hampir 1 bulan lebih sedang dalam proses
fermentasi. Nah, kemudian hasil daripada pembuatan pupuk organik ini salah satunya adalah pupuk organik cair. Nah, yang seperti ini baru saja tadi pagi kita panen, kurang lebih sekitar 1 liter. Kemudian untuk mengurangi konsentrat yang terlalu pekat, kemudian kita campur dengan air. Nah, aplikasi yang sudah kita gunakan adalah ini sudah kita gunakan untuk pemupukan cesim yang kemarin kita coba, terus ada terong. Nah, ini untuk yang pupuk organik cairnya. Kemudian yang untuk pupuk organik padatnya, kemarin sudah kita bongkar, 1 tabung komposter ini mendapatkan setengah tabungnya sudah kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Kemudian kita gunakan untuk campuran media tanam. Nah, media tanam yang kita gunakan kemarin sudah adalah yang ini untuk kemarin kita coba cesim seperti itu. Ya, baiklah. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa sampah yang sudah kita tangani yang khusus organik itu ada sekitar 2038 kilo atau sekitar 2 ton lebih. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Terus pemilahannya atau proses pemilahannya itu kita pisahkan sesuai dengan jenisnya. Misalkan untuk gelas-gelas plastik seperti ini kita pisahkan. Nah, kalau yang selama ini memang kita gabungkan, jadi antara plastik, pokoknya yang berbentuk plastik dan gelas dan plastik ini kita jadikan satu. Kemudian kita kelompokkan sendiri, kita masukkan ke dalam karung. Nah, kemudian untuk yang plastik-plastik model seperti ini juga bisa dimanfaatkan juga. Jadi nanti sama halnya kita pisahkan, nanti kita jual ke pengepul. Nah, proses pemilahannya itu pada saat kan setiap 2 minggu sekali, kita tarik ke rumah-rumah warga yang punya sampah yang anorganik ini akan memberikan kepada yang narik. Kemudian setelah ditarik semua satu lingkungan, kemudian kita taruh di sini semua, terus kemudian kita pilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Ada yang kaleng, ada yang besi, terus ada yang plastik seperti ini, ada yang plastik botol. Nah, kita pisahkan tersendiri. Nah, setelah terkumpul semua itu kita panggil pengepul atau tukang rongsok. Kalau bahasa sini istilahnya tukang rongsok. Kemudian ditimbang per jenisnya. Ada misalkan kardus, kertas koran dan sebagainya, itu kita pisah-pisahkan. Kalau yang plastik model ini masuknya itu kalau di pengepul itu atom plastik atau plastik campur, yang pada waktu awalnya itu kisaran harga Rp1.000 per kilo. Kemudian dari tahun ke tahun kan ada kenaikan, jadi 1 kilonya itu sudah mencapai kisaran 2.000. Kalau untuk yang plastik ini, walaupun 1 kilonya itu dihargai murah, pada waktu itu awalnya sekitar Rp200 per kilo. Kemudian setelah setiap tahun ada kenaikan, kurang lebih sekitar di kisaran 500. Tapi kita tidak melihat harganya, tapi kita melihat karena sampah-sampah ini kan tidak bisa terurai dalam hitungan hari. Kalau yang sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa bisa terurai itu sampai dengan kurang lebih sekitar 100 tahun. Nah, ini kalau kita biarkan di alam itu akan sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama dari sisi pencemaran lingkungan. Ya, dari kegiatan bank sampah ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, atas support dari Dinas Perkim LH Kabupaten Kebumen yang telah mensupport dengan memberikan hak guna pinjam, yaitu tabung komposter sebanyak 6 tabung ini, dan ini sudah sangat bermanfaat bagi kami. Dan harapan kami ke depan mudah-mudahan nanti ada dukungan lain, dukungan dalam hal untuk yang pengolahan yang anorganik ini.